Indonesia sekarang ini benar-benar punya rival baru. Yap, siapa lagi kalau bukan Bahrain? Negara Timur Tengah yang belakangan ini cari gara-gara mulu sama Indonesia. Tentu saja ini adalah imbas dari kontroversi di laga tim Garuda versus Bahrain yang berakhir 2-2. Dan pasca laga, rupanya situasinya semakin panas. Nah, terbaru kan Federasi Bahrain kemarin ngirim permintaan ke AFC buat mindahin venue pertandingan Indonesia versus Bahrain ke tempat netral dengan alasan keamanan. Bahkan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Bahrain, Rashid Al-Zoubi, ngotot memberikan bukti-bukti serangan yang mereka terima kepada AFC dan FIFA. Mereka berharap dengan memberikan bukti-bukti ini kepada FIFA dan AFC, permintaan perpindahan venue itu bisa terrealisasi pada 25 Maret 2025 mendatang. Sejatinya apa yang terjadi dengan Bahrain ini tentu saja membuat negara tersebut kini jadi bahan lelucon buat tim-tim lain, khususnya di luar Tim Teng. Di mana negara tersebut disebut cuma bisa berlindung di balik ketiak Presiden AFC yang notabene adalah orang Bahrain sendiri. Apalagi faktanya banyak negara yang dirugikan oleh cara-cara kotor Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini untuk memuluskan langkah mereka bermain di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Sebut saja pertama soal fans Bahrain yang sempat membuat para pemain Jepang emosi karena ulah mereka saat bertanding di Bahrain National Stadium 10 September kemarin. Gimana enggak saat bermain di kandang Bahrain, para pemain bintang timnas Jepang terganggu akan sinar laser yang menyoroti mata dan wajah saat bermain. Lucunya, cara licik itu nyatanya tak membuat Bahrain menang dan bahkan harus dibantai Jepang dengan skor 5-0. Karena insiden itu, FIFA pun menghukum Asosiasi Sepak Bola Bahrain dengan membayar denda sebesar 10.000 Swiss francs atau sekitar 178 juta rupiah. Selain itu, supporter Bahrain juga dilarang membawa barang-barang yang berpotensi mengganggu keberjalanan pertandingan semenjak matchday ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah merugikan Jepang, timnas Indonesia pun juga dibuat kesal oleh Bahrain. Bukan karena supporter lagi, kali ini amarah tertuju kepada wasit utama di matchday ketiga 10 Oktober lalu. Ya, seperti yang kita tahu, wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf kerap kali mengambil keputusan berat sebelah, alias lebih banyak merugikan timnas Indonesia. Berbagai bukti terlihat di sepanjang laga, dimulai dari selalu pelanggaran ketika ada pemain timnas yang menyentuh pemain Bahrain, dan yang paling parah adalah momen di akhir laga yang pastinya kita semua tahu. Tentu saja kejadian ini langsung membuat pemain hingga fans timnas Indonesia ngamuk dan bahkan berbuntut panjang sampai sekarang ini. Serangan masif yang dilakukan netizen tanah air hingga membuat pihak Bahrain pun ketakutan dan mengirimkan surat kepada FIFA serta AFC untuk memindahkan venue timnas versus Bahrain ke tempat netral alias luar Indonesia. Bahrain memang akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada matchday ke-8 dan berlangsung pada 25 Maret 2025. Namun BFA ngotot tak mau main di Jakarta karena alasan keamanan. Cara-cara kotor yang tadi disebut jelas membuktikan bahwa Bahrain ini menghalalkan segala cara untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Situasi ini lebih parahnya justru seakan didukung oleh AFC yang akhirnya buka suara soal permintaan BFA. Disebutkan bahwa AFC akan mendiskusikannya lebih dulu dengan FIFA, BFA, dan PSSI. Yang mana juga dengan adanya diskusi ini bisa aja menghasilkan kesimpulan bahwa laga timnas versus Bahrain akan digelar di tempat netral. AFC mengetahui kekhawatiran yang disampaikan BFA. Kami akan membahas ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan situasi yang lebih aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan. Tegas AFC. Haduh, parah. Ini parah. AFC ini sebenarnya bisa saja menolak permintaan BFA, sebab Jakarta yang menjadi lokasi pertandingan pastinya dijamin aman dan terkendali. Apalagi setelah munculnya statement tersebut, PSSI pun tak tinggal diam di mana Pak Arya Sinulinga menjelaskan kalau PSSI ketika itu juga langsung mengirimkan surat balasan ke AFC untuk memberikan keselamatan pada Bahrain saat bertandang ke tanah air. Dan kalau menilik lebih jauh, sejatinya laga bisa digelar di tempat netral jika Indonesia mengalami konflik seperti yang dialami Palestina.
Efek adanya serangan Zionis Israel, Palestina diperbolehkan menjamu Korea Selatan di matchday ke-6 grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 di Amman, Yordania. Makanya, AFC ini genap patut disebut sebagai organisasi bobrok. Ya, gimana enggak? AFC ini jelas kelihatan pilih kasih. Mereka membela Bahrain dengan menanggapi serius keluhan negara tim Teng itu kayak anak emasnya. Tapi protes PSSI kepada mereka soal kinerja wasit Ahmed Alkaf sampai sekarang belum ada tuh tindak lanjutnya. Sakit kalian mafia AFC. Geram, benar-benar geram. Tentu menjadi hal yang kita rasakan bersama sekarang ini. Tapi ya gimana, kita tunggu aja gimana nanti hasil dari diskusi PSSI, FIFA, AFC, sama BFA. Saat ini tim asuhan Sintayong tengah mempersiapkan diri semaksimal mungkin jelang menjamu dua tim kuat Asia yakni Jepang dan Arab Saudi. Meski diselenggarakan di kandang sendiri, tetap saja laga tersebut sulit bagi skuad Garuda karena perbedaan kualitas dari Arab dan juga Jepang. Terlebih, Ivar Jeno juga bakal absen karena akumulasi kartu kuning setelah 2 kali menerima kartu kuning dalam laga kontra Bahrain dan juga Cina. JIZ juga di kartu kuning pada laga kontra Cina, namun sempat ada kabar bahwa sang bek tengah Venezia itu menjalani sanksi juga pada saat melawan Jepang. Namun demikian itu tidak akan terjadi karena pemain berusia 24 tahun tersebut menerima kartu kuning yang pertama pada ronde kedua. Kartu kuning dari ronde kedua tidak akan terbawa untuk ronde ketiga karena ada pemutihan setelah pergantian putaran tersebut. Sang pemain Venezia yang menjadi wakil kapten untuk timnas Indonesia itu juga telah mengirimi pesan kepada para supporter di media sosial Instagram menjelang 2 laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Dia berjanji untuk terus berjuang sekalipun baru saja menderita kekalahan dari Cina pada bulan Oktober ini. Tentu saja kami akan diuji dalam perjalanan kami. Jadi saatnya untuk tetap bersama, menjadi lebih baik dan menunjukkan kepada dunia tentang apa yang bisa kami lakukan. Satu tim, satu bangsa. Sampai jumpa semuanya di bulan November. Terima kasih untuk dukungannya. Kita Garuda. Kata Izes dalam unggahannya di Instagram.